Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Kamis 30 Oktober 2025 Tribuners. Dan tentunya salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentu pada tayangan ini ataupun juga program ini kita akan mengulas lebih lanjut beberapa headline, halaman dan juga rubrik pada beberapa halaman yang ada dimuat dalam edisi cetak kita hari ini. Dan maka dari itu bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami dapat langsung menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via SMS maupun WA di nomor 081141135555. Langsung saja di halaman utama kita awali dengan informasi dari Kepala Kanwil Sulawesi Selatan yang cerita harta gono gini dari Kementerian Hukum dan juga HAM. Di mana gedung berlantai 3 itu masih kelihatan baru. Siapapun yang mengunjungi gedung itu akan merasakan dan segera mengetahui bahwa bangunan itu adalah bangunan baru. Tampak kebaruannya sejak menatapnya dari Jalan Sultan Alauddin Makassar, di mana gedung itu memang baru dan ia resmikan Menteri Hukum dan HAM periode 27 Oktober 2014, 19 Agustus 2024, Yasona Laloli, di mana ia resmikan gedung itu pada 14 Juni 2024. Kurang 2 bulan sebelum jabatannya berakhir, pun kurang 4 bulan sebelum kementerian yang dipimpin dimekarkan. Nah, Wali Kota Makassar periode dari 2014 kemudian Februari 2025 Muhammad Ramdan Pomanto dan pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsyad menjadi saksi atau juga menyaksikan langsung peresmian gedung bernuansa putih yang terletak di Jalan Sultan Alauddin nomor 191A Kota Makassar itu. Di mana Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menteri IMIPAS, yakni Agus Adrianto yang bersama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Menteri HAM Natalius Pigai pada 21 Oktober 2024. Nah, Kementerian Hukum dan HAM ini merupakan kementerian baru yang dibentuk dari pemecahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham sebelumnya. Kementerian Hukum dan HAM dimekarkan menjadi 4. Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan. Kedua, Kementerian Hukum. Ketiga, Kementerian Hak Asasi Manusia. Keempat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Artinya, ketika gedung itu dibangun, ia didesain untuk kantor satu cabang kementerian. Di mana faktanya kini, gedung ditempati berkantor setiap hari kerja oleh cabang, ya tanda kutip cabang, Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di mana sejatinya juga pegawai Kementerian HAM juga berkantor di gedung tersebut, tapi kementerian yang dipimpin Natalius Pigai itu belum melebarkan sayap kepegawaian ke Sulawesi Selatan. Jadi 2 Jenderal Bintang 2 Kemenko Hukum yang berkantor di gedung itu, yakni Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan ada Fries Sumolang dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga lebih lanjutnya bahwa ia didampingi 3 pejabat tertinggi level 2 Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulsel ketika menerima audiensi Tribun Timur di ruang kerjanya pada Rabu siang 29 Oktober 2025 kemarin. Nah, salah satu Kepala Bagian Tata Usaha dan Urusan Umum Pertemuan Sebayang, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Saroni, serta Kepala Bidang Dokumen Perjalanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Yoga Ananto Putra. Turut mendampingi analis keimigrasian ahli media Luki Karim. Tentu disampaikan oleh Fries Sumolang. Ia juga adalah pejabat imigrasi yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan yang pertama. Beranjak informasi berikutnya, Tribuners yang juga merupakan headline utama kita, di mana 33,2 juta ONH atau ongkos naik haji di tahun 2026 ditanggung oleh negara. Di mana subheadline-nya adalah Ampuri yang menyatakan bahwa jangan abaikan kualitas layanan haji. Lebih lengkapnya bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH di tahun 2026 ditetapkan sebesar 87,4 juta rupiah. Dari jumlah itu, pemerintah menanggung sebesar 33,2 juta rupiah, sehingga jamaah cukup atau cuma membayar 54,1 juta rupiah sebagai ongkos naik haji atau ONH. Nah, keputusan itu disepakati oleh Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umroh.
pada Rabu 29 Oktober 2025. Oleh Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, wilayah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua atau Sulampua, Azhar Ghazali menyambut baik langkah pemerintah tekan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Namun, Direktur Utama Alia Wisata ini mengingatkan agar efisiensi biaya tidak berujung pada penurunan mutu pelayanan. Oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak Sulsel Iqbal Ismail, ia mengatakan bahwa hingga kini masih menunggu hasil dari pemerintah pusat, di mana kesepakatan ini dalam rapat antara Komisi 8 dan Kemenhaj di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 29 Oktober 2025. Biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang ditanggung jamaah calon haji ditetapkan senilai Rp54.193.806. Dan Ketua Panja Haji, yakni Abdul Wahid, yang menjelaskan bahwa angka ini turun sebesar 2,8 juta dibandingkan BPIH di tahun 2025, di mana senilai Rp89.410.000 dengan ada kemudian semacam simbolis ketika Wahid menyerahkan dokumen hasil kesepakatan tersebut kepada Ketua Komisi, yakni Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang. Tahun depan, Indonesia mendapat kuota haji sebesar 221.000 jamaah. Dari jumlah itu, kuota haji reguler 203.320 jamaah, sedangkan haji khusus 17.680 jamaah. Maka dari itu, Wamenhaj Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa untuk haji reguler, total penerbangan disiapkan mencapai 525 kloter. Sementara itu, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang, ia menyatakan BPIH di tahun 2026 disepakati di angka Rp2 juta dibanding tahun 2025. Nah, angka tersebut diklaim sudah turun Rp1 juta dibanding tahun sebelumnya, di mana tentu setelah melalui pembahasan lagi, Panja Komisi 8 DPR RI dan di pemerintah menyepakati penurunan BPIH menjadi Rp87.409.365 atau turun sebesar Rp2,8 juta dari BPIH di tahun 2025. Marwan menjelaskan lebih lanjut, proses pembahasan cukup alot karena sejumlah faktor teknis disesuaikan, termasuk kenaikan kurs, lebih tepatnya kurs rupiah, dan proses negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi belum tuntas. Nah, di sisi lain, dari Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, Sulampua, Azhar Ghazali tentu menyambut baik langkah pemerintah tekan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, penurunan biaya haji sebesar Rp2 juta kebijakan positif selama tidak mengorbankan kualitas pelayanan bagi para jamaah. Meski jumlah penurunannya tidak terlalu besar, kebijakan ini membawa dampak signifikan terutama bagi jamaah yang ada di daerah. Tentu dana yang semula dialokasikan untuk biaya haji bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain selama berada di Tanah Suci, seperti belanja atau membantu kebutuhan keluarga jamaah di rumahnya. Nah, tentu di samping sisi atau apresiasi positif, Direktur Utama Alia Wisata ini juga mengingatkan agar efisiensi biaya tidak berujung pada penurunan mutu pelayanan. Langkah pemerintah menurunkan BPIH 2026 senilai Rp2 juta juga mendapat sambutan positif dari CEO Al Jazeera Travel Nur Hayat. Ia menilai kebijakan tersebut memberikan kemudahan bagi jamaah calon haji, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Meski demikian, Hayat mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga kualitas pelayanan meskipun biaya haji mengalami penurunan. Disambung lagi dengan sub-headline lanjutan dari headline utama kita adalah BP haji yang turun sebesar Rp1,2 juta, di mana biaya perjalanan ibadah haji untuk jamaah reguler turun. Dari sebelumnya Rp55 juta sekian per jamaah di tahun 2025, dan BP di tahun 2026 ditetapkan turun menjadi 54 juta sekian atau turun sebesar Rp1.237.944. Dana ini digunakan untuk penerbangan sebagian akomodasi di Makkah dan Madinah dan serta biaya hidup jamaah di lokasi. Ini merupakan hasil efisiensi dari berbagai komponen termasuk negosiasi ulang dengan harga layanan yang ada di Arab Saudi dan tentu optimalisasi nilai manfaat dana haji.
Ini tentu menjadi bagian efisiensi BPIH didukung optimalisasi nilai manfaat dana haji dan negosiasi ulang harga layanan di Arab Saudi. Kita lanjut lagi di headline berikutnya pada halaman utama kita Tribuners, yakni jangan tertipu gunakan BPOM atau BPOM mobile untuk cek keaslian produk. Ini merupakan juga narasi yang telah kami rangkum dalam tayangan YouTube kami di YouTube Tribun Timur dengan tajuk Cantik Nggak Harus Putih, Bijak Memilih Skincare yang Aman. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengingatkan masyarakat untuk tidak membeli atau menggunakan produk belum memiliki izin edar resmi. Langkah ini penting untuk mencegah resiko kesehatan akibat produk berbahaya atau ilegal yang beredar di pasaran. Untuk memastikan keaslian dan legalitas suatu produk, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile, di mana aplikasi ini bisa diunduh secara gratis melalui Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Demikian dikatakan oleh Kepala Balai Besar BPOM atau Balai BPOM Makassar, yakni Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan. Nah, lebih lengkapnya tentu dapat disaksikan langsung di kanal YouTube Tribun Timur, sekali lagi dengan tajuk Cantik Nggak Harus Putih, Bijak Memilih Skincare yang Aman. Kita beranjak ke halaman berikutnya Tribuners, pada halaman 3. Edisi hari ini Kamis 30 Oktober 2025 ada rubrik gebrakan sang pemimpin di tahun 2025. Tentu ada beberapa headline yang menemani kita, seperti Camat Patalasang yang mengatakan bahwa Koperasi Pondasi Ekonomi Rakyat. Ini datangnya dari Kabupaten Takalar. Kemudian di samping itu ada juga Bupati Takalar yang panen raya rumput laut. Kemudian Diskominfo yang luncurkan program Takalar Menyapa, dan juga Sidrap yang bangun kemandirian ekonomi lewat koperasi. Kita ulas yang pertama terlebih dahulu, di mana Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Patalasang, Takalar jadi motor penggerak ekonomi warga. 4 koperasi di daerah tersebut dijadwalkan launching pada 31 Oktober 2025 sebagai upaya pemerintah Kabupaten Takalar memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis komunitas. Nah, seorang camat Patalasang, Bansuhari Zaid Daeng Baji, mengkoordinasikan percepatan peluncuran koperasi tersebut. Tentu langkah tersebut dijadikan atau juga dijalankan di bawah arahan Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Merah Putih Kabupaten, yakni Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daeng Manye. Sejak resmi dilantik pada 20 Oktober 2025, Bansuhari langsung menindaklanjuti instruksi Bupati dengan memastikan kesiapan administrasi dan kelembagaan koperasi di wilayahnya. Bansuhari memastikan seluruh pengurus dan lurah berkoordinasi agar peluncuran sukses digelar. Bansuhari mengapresiasi sinergi lurah dan pengurus koperasi yang telah bekerja sama dan juga bekerja keras menyiapkan kegiatan ini. Dan ia optimis koperasi tersebut dapat menjadi contoh pemberdayaan ekonomi yang transparan dan berkelanjutan di tingkat kelurahan. Ada 27 koperasi Merah Putih yang telah beroperasi Tribuners, di mana dimulai dari KDMP Aing Batu-Batu, kemudian KDMP Pakaba, Aing Towa, Bonto Lebang, Tamalate, Galesong Baru, Bonto Kasih, Bentang, Bonto Maranus, Sandobone, Pabata Nagan, Banggae, Patalasang, Sombalabela, Kalabirang, Kalelantang, Cakura, Bulu Kunyi, Surulangi, Lantang, Bonto Kadato, Rajaya, Lasang Barat, Towata, Lasang, Matompo Dale, dan juga KDMP Manongko. Nah, di sisi lain, tentu juga pemerintah Kabupaten Sidrap yang melakukan upaya yang serupa, di mana tentu Sidrap juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Nah, Wakil Bupati Sidrap Nur Kanaa menegaskan pihaknya telah melakukan berbagai langkah konkret menekan inflasi seperti pasar murah, menjaga stok pangan, dan meningkatkan produk ataupun juga produksi komoditas lokal. Nah, selain itu, pemerintah Kabupaten Sidrap juga mendukung penguatan gerakan Koperasi Merah Putih sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan juga kelurahan. Program ini bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui Esta Citanya dan telah terbentuk di 106 desa dari kelurahan se-Kabupaten Sidrap. Di sisi lain, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif ia menyatakan bahwa koperasi ini akan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan pupuk, bahan pangan bergizi gratis, serta menampung hasil ternak warga untuk dipasarkan ke luar daerah.
Nah, itu tadi dua headline yang kemudian beririsan, di mana topiknya sama, membahas mengenai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Di sisi sebelah atau di sisi kiri tentu ada informasi dari Bupati Takalar juga yang panen raya rumput laut di Desa Punaga, Kecamatan Laikang pada Rabu kemarin. Ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional yang digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia. Nah, terhubung melalui video conference bersama Presiden Prabowo Subianto dari lahan pertanian Kimai, Lampung. Untuk wilayah Sulawesi, Takalar jadi titik utama pelaksanaan dan dipusatkan di Desa Punaga. Ada juga penyerahan bantuan sembako kepada para nelayan dan masyarakat sekitar pesisir. Tentu hadir dalam kegiatan ini anggota Komisi 7 DPR RI Ahmad Daeng Sekre dan Kodaeral 6 Makassar Laksda TNI Andi Abdul Aziz. Daeng Manye tentu dalam sambutannya apresiasi inisiatif Kodaeral 6 Makassar yang menjadikan Takalar sebagai titik utama pelaksanaan di Sulsel. Tentu dengan kutipan ujar Daeng Manye, rumput laut potensi besar Takalar. Melalui sinergi ini kita memperkuat ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan secara skala nasional. Ditutup oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo SP yang ada di Kabupaten Takalar yang meluncurkan program Takalar Menyapa bertepatan Hari Sumpah Pemuda. Program ini disiarkan melalui radio suara Lipang Bajeng atau Slibe FM 98,8 FM di bawah bidang Humas dan Komunikasi Publik Diskominfo SP. Inisiatif ini jadi langkah strategis tentu untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Nah, Kabid Humas Diskominfo SP Takalar Andi Gunawan ia menjelaskan program ini dirancang agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi langsung dari pemerintah daerah. Takalar Menyapa akan melibatkan seluruh OPD, camat, lurah, aparatur desa, serta membuka ruang bagi lembaga, organisasi dan juga pelaku UMKM untuk mempromosikan program maupun produk lokalnya. Nah, program ini tentu menjadi bagian dari dukungan terhadap visi Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daeng Manye, yaitu Takalar maju dan berdaya saing melalui ekonomi digital. Dengan hadirnya Takalar Menyapa, Diskominfo SP berharap radio daerah menjadi corong informasi edukatif, inspiratif, dan juga membangun semangat kemajuan daerah khususnya yang ada di Kabupaten Takalar. Beranjak ke halaman terakhir yang akan kita ulas Tribuners pada halaman 9 edisi hari ini, ada kemudian 3 headline yang menemani kita seperti 3 sungai yang dipasangi alat pendeteksi banjir, kemudian pemerintah kota yang buka seleksi Kepsek untuk 4.000 guru yang penuhi syarat, dan juga 695 kios yang ada di Pasar Terong disegel. Pertama ada 3 sungai yang dipasangi alat pendeteksi banjir karena ini juga sekaligus informasi yang sejalan dengan kondisi cuaca akhir-akhir ini khususnya di Kota Makassar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana di musim penghujan. Salah satu langkah yang dilakukan dengan memasang sistem peringatan dini atau early warning system di 3 titik sungai yang bermuara ke Sungai Talo. Nah, ada 3 early warning system yang akan kami pasang di Sungai Kajenjeng yang ada di Manggala, Sungai Biringjekne di Biringkanaya, dan satu lagi di Tamalan Rea. Ketiganya bermuara ke Sungai Talo, kata Kepala Pelaksana BPBD Makassar, M. Fadli pada Rabu 29 Oktober kemarin. EWS atau EWS dalam bahasa resmi Indonesia berfungsi sebagai sistem alarm otomatis yang terkoneksi dengan komputer pusat BPBD. Ketika debit air meningkat dan berpotensi banjir, alarm akan berbunyi sehingga petugas dapat segera menangani. Artinya semakin cepat deteksi ini kita dapat, maka efek daripada kebencanaan itu, apakah kerugian material, apakah kerugian korban, jiwa, bisa lebih diminimalisir. Nah, EWS akan dilaunching menjelang Hari Ulang Tahun Makassar pada 8 November 2025 ini. Maka dari itu BPBD sekaligus sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat utamanya di wilayah rawan banjir. Nah, selain masyarakat usia dewasa, BPBD juga menyasar anak sekolah, di mana pelajar diharapkan mampu mengenali tanda-tanda dan potensi bencana. Ini merupakan sub-headline lanjutan dari headline utama kita, di mana BPBD edukasi mitigasi bencana ke pelajar. Nah, BPBD tentu mengemas edukasi ini dengan konsep menyenangkan, di mana siswa diajarkan cara bertindak saat bencana seperti gempa atau banjir, termasuk latihan menggunakan perahu dan simulasi rescue.
Program ini mendapat sambutan antusias dari sekolah-sekolah. Sudah ada sekitar 100 sekolah yang mendaftar untuk dikunjungi oleh tim BPBD. Selain fokus pada mitigasi banjir, BPBD Makassar juga melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam kegiatan pencegahan. Misalnya, kerja bakti yang membersihkan pantai, kemudian selokan dan kanal setiap Jumat bersih. Dilanjutkan dengan 695 kios yang di Pasar Terong pada akhirnya disegel. Tentu menjadi pertanyaan apa yang kemudian menjadi alasannya. Perumda Pasar Makassar Raya menyegel 695 kios atau lots di Pasar Terong. Kios diidentifikasi tak lagi berpenghuni atau beroperasi. Selain itu banyak pedagang yang menunggak kewajiban retribusi dalam waktu yang cukup lama. Penyegelan oleh tim ketertiban Perumda Pasar Makassar bersama bidang perencanaan dan tentu disaksikan petugas Kamtibmas Polsek Bontoala berlangsung tertib dan juga aman. Kepala Pasar Terong, Haji Andi Hilal, mengatakan bahwa penyegelan berdasarkan hasil inventarisasi terhadap seluruh petak kios di kawasan pasar. Nah, Kabak atau Kepala Bagian Ketertiban Perumda Pasar Makassar, Muhammad Jainul, ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan atau bagian dari program penertiban dan optimalisasi aset pasar, di mana sebagian besar berada di area kios dalam dan hamparan timur ke barat. Nah, setelah disegel, tempat-tempat tersebut akan dievaluasi lagi, tentu lanjutannya untuk dimanfaatkan. Maka dari itu Perumda Pasar Makassar berharap pedagang semakin disiplin dalam mengelola tempat usahanya, serta tertib dalam memenuhi kewajiban retribusi. Ditutup dengan informasi dari pemerintah kota yang akan membuka seleksi untuk kepala sekolah, di mana sekali lagi pemerintah Kota Makassar akan membuka seleksi bakal calon kepala sekolah BCKS 2025. Rekrutmen untuk mengisi 374 posisi kepala sekolah untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Di mana Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aci Sulaiman, mengatakan proses seleksi mengacu pada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang pengurusan guru sebagai kepala sekolah. Tentu juga mengacu pada surat edaran bersama Kemendikdasmen dan Kepala BKN nomor 9 dan nomor 5 di tahun 2025 ini tentang pengangkatan, penugasan, pemindahan, dan pemberhentian guru sebagai kepala sekolah serta pengawas sekolah. Di mana Dinas Pendidikan mencatat kebutuhan kepala sekolah terbanyak berada di jenjang SD sebanyak 314 orang, disusul SMP 55 orang, dan TK sebanyak 5 orang. Di mana sebanyak 4.085 guru di Kota Makassar telah teridentifikasi memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti seleksi. Terdiri dari 2.817 guru SD dan 1.203 guru SMP, pendaftaran telah dibuka dari 28 Oktober kemarin, tentu berlangsung hingga 2 pekan ke depan. Di mana tahapannya dari tahapan awal adalah asesmen fokus pada verifikasi administrasi calon melalui 2 sistem utama, yakni Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, serta Imutasi ASN BKN. Di mana kedua sistem disandingkan untuk memastikan kesesuaian data dan kepatuhan terhadap ketentuan terbaru. Nah, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini Tribuners, yakni kita tutup dengan rubrik Tribun Makassar. Jangan lupa untuk saksikan juga informasi ataupun juga headline-headline menarik lainnya hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur ataupun secara real time di website kami www.tribuntimur.com. Akhir kata saya Fiorina Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan.
Melalui program Inspiring Sri Kandi Woman Support Woman, Sri Kandi PLN WIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.